Baik, dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil dari review webinar untuk materi electroplating dengan judul Crash PowerCon Webinar for Electroplating Businesses presented oleh kelompok A2. Selanjutnya, anggota kelompok kami terdiri atas 4 orang, yaitu Siti Sri Wahyuni dengan NIM akhir 022, kemudian Via Niswatus dengan NIM akhir 024, Sirala Reida dengan NIM akhir 027, dan Anita Eka dengan NIM akhir 038. Permasalahan yang dibahas dalam webinar yang kami ikuti bertitik fokus pada rectifier. Rectifier sendiri merupakan perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi arus DC atau direct current. Arus ini memegang peranan penting dalam perangkat ini juga menyediakan peranan penting dalam kegiatan electroplating karena memberikan power supply yang sesuai dan stabil untuk deposisi zat pelapis pada substrat. Akan tetapi, rectifier sendiri dalam penggunaan dan perkembangannya mengalami beberapa tantangan seperti ukurannya yang oversize, kemudian hasil outputnya yang memiliki residual ripple, kemudian akurasi yang rendah dari output value-nya, kemudian energi yang digunakan melebihi dari yang dibutuhkan, dan komponennya yang cenderung terdiri atas bahan yang kompleks dan susunan yang kompleks, sehingga ketika melakukan troubleshooting atau perbaikan sangat rumit untuk dilakukan. Nah, kemudian dari residual ripple, poor akurasi dan energi yang berlebihan ini berujung kepada 4 permasalahan utama, yaitu konsumsi energi, kontrol kualitas hasil electroplating melalui prosesnya, kemudian bagaimana caranya mengurangi limbah atau scrap dan pengerjaan ulang, dan efisiensi dari proses electroplating. Sebab akibat dari konsumsi energi yang berlebihan ini dan terutama juga dari akurasi yang rendah mengakibatkan hasil electroplating yang dibuat itu biasanya tidak dapat menghasilkan kualitas yang terkontrol sesuai dengan ekspektasi, sehingga cenderung akan mengakibatkan pembuatan ulang atau pengerjaan ulang, kemudian akibatnya juga karena melebihi dari yang dibutuhkan, proses electroplatingnya ini malah berlebihan dan mengakibatkan adanya limbah berupa scrap. Sehingga permasalahan selanjutnya adalah memberikan kesulitan untuk bagaimana caranya membuat electroplating yang efisien dengan konsumsi energi yang optimal seperti itu. Selanjutnya adalah cara untuk menangani problem-problem yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, untuk konsumsi energi dapat dilakukan dengan menggunakan rectifier dengan teknologi untuk manajemen surface. Lalu, untuk kontrol kualitas hasil electroplating melalui prosesnya dapat dilakukan dengan membuat manajemen surface tadi serta merancang output yang diperlukan agar tidak terjadi oversized energi. Lalu untuk mengurangi limbah atau scrap dan pengerjaan ulang dapat dilakukan dengan membuat rectifier yang lebih tahan lama dengan output yang berkualitas, sehingga akan mengurangi limbah produk yang mengalami kerusakan serta limbah dari produksi rectifier sendiri. Terus untuk efisiensi proses electroplating dapat dilakukan dengan meningkatkan rectifier dengan efisiensi di atas 90%, sehingga proses electroplating dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Next. Untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Rectifier sendiri memiliki efisiensi yang rendah ketika dioperasikan, yakni sekitar 70-80%. Penyearah modular yang terlalu besar juga akan menggunakan energi yang lebih besar. Nah, penyearah atau rectifier
generasi ini juga mengirimkan arus arah dengan banyak residu yang tentunya berdampak pada kualitas keluaran. Selain itu, terdapat ripple atau variasi arus tegangan yang terjadi pada keluaran dari suatu rectifier yang disebabkan oleh sifat gelombang pulsa yang dihasilkan oleh proses penyearah. Nah, hal tersebut juga menyebabkan hasil pelapisan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu diperlukan teknologi penyearah yang efisien untuk desain perawatan permukaan untuk rentang keluaran yang diperlukan dalam proses dan dengan kemungkinan meningkatkan atau mengurangi daya. Selanjutnya ada flat craft rectifier yang mana flat craft rectifier sendiri dapat memberikan efisiensi hingga 92% dengan output daya yang dirancang untuk industri pelapisan. Pengoptimalan efisiensi yang buruk dan juga peningkatan kualitas yang berfluktuasi tersebut untuk mengotomatisasikan kontrol yang akan menghasilkan penghematan energi yang besar. Dan itu standarisasi dan juga desain modular akan memungkinkan konfigurasi yang dioptimalkan, menghemat ruang, dan juga meningkatkan ukuran daya apabila diperlukan. Output dari rectifier yang tidak berkualitas dapat menjadi tanda kerusakan dan juga menimbulkan bencana, sehingga diperlukan teknologi penyearah untuk pencocokan output. Kemudian untuk rectifier sendiri untuk industri logam tidak hanya didasarkan pada teknologi SNPS yang memberikan efisiensi tinggi dan juga ripple rendah, tetapi juga menggunakan kontrol lapisan sehingga akan menghemat waktu pelapisan hingga 24 jam setiap minggu. Diterapkan sistem pemantauan kondisi dengan alarm yang disesuaikan dan juga dapat membantu untuk menemukan masalah pelapisan yang sebelumnya tidak diketahui. Selanjutnya analisis, yaitu korelasinya dengan ETB2. Rectifier memiliki hubungan dengan topik electroplating pada mata kuliah ETB karena rectifier digunakan dalam proses electroplating untuk mengubah arus listrik bolak-balik atau AC menjadi arus listrik searah atau DC yang stabil dan terkontrol. Rectifier digunakan dalam electroplating untuk menyediakan arus arah yang stabil pada elektroda katode. Hal ini penting karena lapisan logam yang dihasilkan harus seragam, konsisten, dan memiliki kualitas yang diinginkan. Arus arah yang dihasilkan oleh rectifier memastikan bahwa logam dari anode dideposisikan secara terkendali pada katode, yang menghasilkan lapisan yang merata dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Pada webinar ini menjelaskan kelebihan produk dari Craft PowerCon, yaitu rectifier yang berbeda dengan rectifier lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu kelebihan produk dari Craft PowerCon sendiri, yaitu pada konsumsi energinya, pengkontrolan kualitasnya, efisiensi, dan lain-lainnya. Fitur-fitur ini bisa disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan proses electroplating yang spesifik dengan hasil yang optimal. Next. Dengan mengikuti webinar ini, diharapkan mahasiswa mendapat pemahaman tentang rectifier, prinsip kerjanya, dan pengaturan parameter operasionalnya, dan mengetahui bagaimana memilih dan menggunakan rectifier yang sesuai dengan kebutuhan electroplating, serta bagaimana memahami dan mengkontrol karakteristik arus listrik yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam proses electroplating. Next. Berikut merupakan bukti kehadiran kami dalam mengikuti webinar yang berjudul A Craft PowerCon Webinar for Electroplating Business, yaitu pada hari Selasa 23 Mei 2023 pada jam 2 sampai 3 sore. Sekian presentasi dari kelompok A2, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.